Oke, jumpa lagi dengan Cang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bermacam-macam converter yang utamanya berfungsi untuk charging ya. Nah, ini ada berbagai macam converter ya. Nah, ini ya. Oke, saya jelaskan macam-macam converter ini yang akan saya uji ya. Nah, pertama ini ada apa ini namanya? Orico. Nah, converter seperti ini. Nah, ini dia ya, dari input USB atau micro USB ke output USB A. Nah, ini ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, nanti ada juga ini apa namanya? Ini dari sniper ya. Input. Nah, ini namanya input ya. Kalau menurut saya input ini ya, inputnya, ini outputnya ya. Dari USB Type C ke USB A. Nah, seperti ini cara membaca saya. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Nah, seperti ini. Ini input, ini output. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ya. Oke. Lanjut, nanti ada juga ini. Nah, dari unit ya. Ini input ya, sekali lagi. Inputnya USB A, nanti tesnya ya, ke USB Type C. Nah, seperti ini. Macam-macam ini ya. Lalu ada juga, nah, kalau ini ya. Nah, kalau yang ini itu inputnya, ini input ya, ini output. Nah, ini dari USB Type C ke micro USB seperti ini. Nah ya, ini dari unit ini. Oke. Lalu ada juga ini, ada dari Orico juga ya. Inputnya berjenis micro USB ya. Nah, ini ya, outputnya USB Type C. Nah, seperti ini. Ini juga nanti ada inputnya. Nah, ini input ya, USB Type C, outputnya ke Lightning iPhone. Nah ya. Nah, ini saya coba menggunakan adapter charger dua macam ya. Ada yang outputnya USB A dari robot, dan ada yang outputnya USB Type C atau power delivery dari Anker. Oke, seperti apa fungsi dan kegunaan dari converter ini? Simak videonya. Oke, pertama kita tes dari robot adapter chargernya ya. Saya menggunakan USB kabel charger dari MC Dodo yang support fast charging hingga 6 ampere ya. Nah, ini dari USB A dulu ya. Ini ya, menggunakan input USB A dahulu ya. Oke, yang saya rubah ini nanti outputnya, ininya ya. Nah, oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ya. Oke, sekarang otomatis saya melakukan tes yang menggunakan input ya. Ini output, nanti inputnya USB Type C ya. Jadi seperti ini. Mana? Ini bukan USB Type C. Nah, ini ya contoh. Nah, ini ya. Inputnya USB Type C ya. Ini outputnya USB Type C. Kita hubungkan seperti ini. Nah, ya, oke ya. Oke, nyala ya. Oke. Otomatis ini saya tes ke micro USB ya. Ini USB Type C ke micro USB. Oke, saya tes fast chargingnya ya. Oke, ini ada. Nah, ini ya, contoh fast charging ya. Ini ada dari Usems power bank ya. Coba bisa atau tidak ya. Coba sebentar. Oke, cari yang input micro USB seperti ini ya. Oke, saya charger sekarang. Nah, seperti ini. Nah, ya, ini ya. Nah, lihat. Dia berfungsi dengan baik, support fast charging ketika menggunakan converter ya. Converter dari USB Type C ke micro USB ya, ini ya. Dari USB Type C dirubah ke micro USB seperti ini hasilnya. Nah, ya. Oke, lihat masuk atau tidak? Nah, masuk ya. Indikator hijau, walaupun 100% dia tetap masuk ya. Saya fungsinya untuk melakukan pengetesan dia support fast charging atau tidak. Oke ya, lanjut yang lain. Oke, ini ada lagi contoh yang menggunakan fungsi converter dari USB Type C ke micro USB ya. Biasanya micro USB itu pasti digunakan untuk perangkat-perangkat agak kentang atau agak jadul ya. Contoh ini ada Samsung Galaxy J7 Plus, ponsel perkiraan produksi sekitar tahun 2017 ya. Oke, kita coba menggunakan converter ini dari USB Type C ke micro USB, berfungsi atau tidak ya. Ini tidak support fast charging ponselnya, jadi tidak bisa fast charging ya.
Saya cuma melakukan pengetesan berfungsi atau tidak ya. Sebentar. Oke, kita lihat. Nah, ya berfungsi dengan baik ya. Konverternya, lihat ya. Nah, seperti ini fungsinya. Konverter dari apa namanya? USB Type-C ke micro USB ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang lanjut kita coba menggunakan konverter dari USB Type-C ke Lightning ya. Nah, ini ya. Konverter dari USB Type-C inputnya ya ke Lightning ke iPhone. Nah, seperti ini ya. Oke. Saya colokkan sekarang. Nah, seperti ini ya. Nah, ya. Otomatis saya menggunakan perangkat tes ya yang support Lightning ya portnya. Oke, pertama ini ada dari mana ini? Power bank ya. Nah, seperti ini Lightning ya. Nah, input Lightning itu memiliki kecenderungan dayanya itu agak rendah lah menurut saya ya. Ya, ini contoh ya. Ini power bank yang support fast charging 18 watt. Tapi ketika menggunakan Lightning ya inputnya, dia mentok di berapa ini? 11 watt ya. Nah, lihat. Nah, berkedip ya. Nah, lihat sebentar. Nah, ya berkedip input ya. Nah, sebentar. Nah, ya berkedip. Cuman ya itu tadi, dia mentok antara 10 hingga 11 watt. Itu kelemahan Lightning. Cuman dia mungkin perkiraan kalau dayanya rendah ke power bank itu dingin, sehingga perkiraan saya ya memperpanjang usia baterai seperti itu ya. Nah, contoh seperti itu yang Lightning ya. Anggap ini di luar topik ya. Contoh dari Lightning ini saya cabut ya ke Type-C ya. Dia inputnya pasti kenceng ya. Coba ya ini. Nah, langsung 17 watt 20 watt. Itu kelemahan dari port Lightning menurut saya. Bukan kelemahan konverternya ini ya. Memang dia sudah dikonsep seperti itu ya. Oke ya. Lanjut. Tetap kembali ke konverter tadi. Nah, ini ya. Oke, sekarang coba ke iPhone ya. Dia berfungsi atau tidak ketika menggunakan port USB Type-C konverternya ke Lightning ya. Nah, seperti ini ya. Kita lihat. Nah, ya ini ya. Dia masuk 10 watt. Ini ke iPhone 8 ya. Nah, 10 watt ya. Nah, seperti itu fungsi dari konverter dari USB Type-C ke Lightning atau ke iPhone ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut untuk tes konverter ya dari micro USB inputnya ya ke USB Type-C outputnya ya. Nah, otomatis saya ganti kabel ya. Ya, ini ada kabel dari Baseus yang berjenis output micro USB ya. Oke, ini outputnya micro USB dihubungkan ke sini di bagian input dari konverter micro USB seperti ini ya. Nah ya, lah jadi seperti ini. Oke, otomatis ini outputnya dari micro USB ke USB Type-C sudah dirubah seperti ini. Oke, otomatis saya tesnya menggunakan apa namanya? Nah, pakai power bank yang ini saja, yang dari Usems ya, karena dia ada indikator fast chargingnya ya. Jadi berfungsi untuk mengetahui dia support fast charging atau tidak. Oke, kita lihat ya. Saya pakai input ini ya, berjenis USB Type-C ya. Oke, dia berfungsi fast chargingnya ya, walaupun dirubah dari micro USB ke USB Type-C, lihat ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi cukup efektif ya dari konverter micro USB ke USB Type-C, fast chargingnya tetap aktif ya. Oke, coba kita tes yang lain. Selain power bank, saya ada apa namanya ini? Ini ada Samsung ya, Samsung Galaxy M11 ya. Coba fast chargingnya aktif atau tidak ketika menggunakan konverter seperti ini. Nah, ini ya, kita lihat menggunakan konverter dari micro USB ke USB Type-C ke tes ke Samsung Galaxy M11, fast chargingnya aktif. Bisa dilihat di sini. Nah, ini ya, fast chargingnya aktif ya. Oke, jadi dia tetap berfungsi dengan baik walaupun menggunakan konverter dari micro USB ke USB Type-C ya. Umpama kita memiliki kabel berjenis micro USB, pengen merubah ya, pengen merubah apa namanya, ngerubah jalur outputnya menjadi USB Type-C, seperti itulah perkiraan ya. Nah, oke, coba saya tes lagi ke mana, ke ini. Nah, ini saya ada Xiaomi Redmi 9 ya. Coba kita tes apakah dia berfungsi dengan baik ya. Oke, kita tes sekarang.
Nah, ya, berfungsi dengan baik fast chargingnya. Nah, ya, oke, saya cabut. Nah, ya, jadi tetap tidak mengorbankan fungsi fast charging walaupun kita menggunakan konverter seperti ini ya. Nah, ya, oke, lanjut ke seri yang lain. Oke, sekarang coba untuk menggunakan jalur input atau konverter dari USB A ke USB Type-C seperti ini ya. Nah, oke, tetap menggunakan adapter charger dari robot RTF1 ini ya, karena jalur inputnya dari USB A. Nah, seperti ini. Nah, otomatis saya menggunakan kabel berjenis USB Type-C seperti ini ya. Nah, ya, oke. Ini coba USB Type-C to USB Type-C kabelnya dari copper ya, copper atau apa, copper ya. Oke, saya colokkan sekarang. Ini bagian input ya, lihat bagian input seperti ini, jangan kebalik. Ini bagian output ya, kabelnya seperti itu. Oke, saya colokkan bagian inputnya. Nah, ya, nah jadinya seperti ini ya, lihat. USB A input, USB Type-C output, ini bagian input, ini output, seperti itu ya. Oke, sekarang kita tes untuk charging power bank ya. Sebentar, ini coba dari Usems ya, outputnya USB Type-C seperti ini, kita lihat berfungsi dengan baik, tetap fast charging ya, walaupun dengan ini menggunakan konverter ya, lihat ini ya. Oke, sekarang coba tes ke ponsel ya, Xiaomi Redmi 9. Nah, ya, berfungsi dengan baik fast charging atau quick chargingnya ke Xiaomi Redmi 9. Oke, kita coba ke Samsung. Fast charging aktif ya ketika menggunakan konverter dari USB A ke USB Type-C seperti ini ya. Nah, ya, oke, mau tes yang mana lagi? Oke, sekarang kita coba yang lain ya. Ini ya, kolaborasi USB A ke USB Type-C ya. Ini outputnya USB Type-C. Kita coba kita rubah ke mana? Ini ya, dari USB Type-C ke apa? Micro USB ya. Coba ini double converter ya. Ini konverternya dari USB A ke USB Type-C, dari USB Type-C ke USB Type-C, dari USB Type-C ke micro USB ya, ini ya konverternya. Coba ya. Nah, jadinya seperti ini ya. Oke, tes ke power bank. Nah, ya. Ke Usems apakah dia berfungsi atau tidak, apa namanya? Fast chargingnya. Agak susah Usems ini. Nah, sudah, oke. Nah, ya, terlihat ya. Dia ada tulisannya PD atau fast charging aktif. Coba saya balik. Nah, ya, hijau fast charging aktif. Wah, dia artinya konverter itu tidak mengorbankan fungsi fast charging ya, walaupun dirubah-rubah ke konverter yang satu dengan konverter yang lain, tidak bertabrakan atau apalah istilahnya, tidak disfungsi fast chargingnya ya. Oke, saya cabut. Nah, itu ketika dirubah ke apa namanya, micro USB ya. Ingat, ini double converter loh ya, dari USB A ke USB Type-C, dari USB Type-C ke USB Type-C, dari USB Type-C ke micro USB seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba untuk konverter dari USB Type-C ke Lightning ini. Nah, ya, nah ini double converter, masih tetap dalam konsep double converter seperti ini ya. Nah, ini akan saya coba untuk konverter ya, dari USB Type-C ke Lightning iPhone ya. Ini ya, dia double converter lah ya, ini ya, lihat ya, USB A ke USB Type-C ya, ini ya, dari USB Type-C ke USB Type-C, dari USB Type-C ya ke Lightning iPhone. Oke ya, kita tes ke power bank. Nah, ini ada power bank tadi dari apa namanya, dari AUK ya. Oke, kita lihat kurang efektif tadi kalau hanya satu konverter saja ya, dari USB A ya ke USB Type-C, dari USB Type-C ke Lightning dia mencapai hingga 10 sampai 11 watt. Ini double converter ya, dia hanya mencapai di bawah 1 watt ya. Oke, jadi kalau seperti ini untuk seri Lightning ya kurang apa namanya, kurang efektif ya ke power bank. Oke, coba kita lihat ke iPhone. Nah, sama ya, dia juga kurang efektif di bawah 1 watt ya. Nah, ini ya, lihat ya, kurang efektif cuma di bawah 1 watt ya. Oke, sekarang lanjut
tes yang menggunakan adapter charger dari output USB Type-C seperti ini ya. Nah ya, oke, kita tes sekarang. Otomatis saya menggunakan USB Type-C to USB Type-C tetap dari brand Cooper seperti ini ya. Oke, nah ini outputnya ya. Oke, sekarang kita coba converter dari mana dulu. Nah ini ya, dari USB Type-C ya ke micro USB ya. Oke, kita coba. Nah, jadinya seperti ini ya. Otomatis coba tes ke power bank ya. Power bank dari Usems. Nah, ya. Fast charging aktif artinya dia efektif juga ya. Dari adapter charger USB Type-C kita rubah ke micro USB seperti ini. Fast chargingnya otomatis aktif. Nah, lihat ya. Nah, ya oke. Sekarang lanjut ke Samsung. Ini karena micro USB ya. Saya tes ke Samsung, dia standarnya minimal 7,5 ya outputnya. Nah, ini ya. Ternyata kurang efektif ya. Dari apa namanya? Dari adapter charger power delivery atau output USB Type-C kita rubah ke micro USB untuk charging ke ponsel ya. Yang belum support fast charging atau untuk charging ke ponsel input micro USB. Nah, ya. Tidak efektif ya untuk yang ini. Oke, sudah. Kita coba tes yang lain ya. Nah, ini sudah. Kita coba tes dari apa? Tadi, nah ini ya, dari USB Type-C ke Lightning. Nah ini ya. Oke, seperti ini ya. Jadinya. Nah, oke. Tes ke power bank. Nah, sama ya, kurang efektif juga ya. Ketika digunakan untuk charging ke power bank yang inputnya Lightning ya, dari adapter charger power delivery atau output USB Type-C. Oke, coba tes ke iPhone. Nah, sama juga ya, kurang efektif ya. Nah, ini ya, kurang efektif ketika dari adapter charger output USB Type-C kita rubah ke Lightning converternya. Nah, ya, oke. Baik, sekarang lanjut tetap menggunakan adapter dari Anker output USB Type-C. Logikanya umpama kita salah beli ya, ternyata portnya kok USB Type-C sedangkan kita punya kabel ya USB A to USB Type-C seperti ini. Jadi otomatis kita beli konverter yang seperti ini. Nah ini ya, ini inputnya USB Type-C dirubah ke output USB A. Nah seperti ini umpamanya ada kasus seperti itu. Oke, kita coba sekarang. Nah seperti ini ya jadinya, otomatis outputnya berubah menjadi USB A. Nah seperti ini ya. Oke, lalu kita rubah ke USB Type-C ke USB, maksud saya USB A ke USB Type-C seperti ini. Oke ya, saya colokkan sekarang. Nah seperti ini ya. Nah lihat strukturnya. Nah ini outputnya berubah jadi seperti ini. Nah ya, kalau dilogikakan, nah ini asalnya USB A ya, berubah menjadi USB Type-C ke USB Type-C seperti ini ya. Ingat jangan kebalik ya, jangan seperti ini nyolokinya, tapi seperti ini ya. Oke, nah seperti ini ya. Oke, kita coba untuk charging ke power bank. Nah ini ya, ke power bank Anker input USB Type-C ini ya. Oke, oh Anker maksud saya Oke. Nah ini ya. Oke, kita lihat inputnya ya sudah ya, tapi ya ini ya. Nah ya, ternyata dia tidak bisa ke fast charging ya, tidak ada indikator fast chargingnya, dia mentok di 11 watt. Nah ini ya seperti yang kita lihat ketika menggunakan konverter USB Type-C ke USB A ya. Ini ya yang terjadi. Oke, coba tes yang lain. Nah seperti ini, coba pakai ke Usem ya. Ini coba power bank yang lain. Oke, oh bisa fast charging ya, ternyata beda power bank, beda-beda ini ya. Ini dayanya rendah ya karena dia sudah terisi 100%. Umpama dia terisi anggap 50% atau di bawah 50%, daya hisapnya lebih tinggi lagi ya. Intinya masih bisa fast charging untuk ke power bank ya. Oke, lanjut untuk tes ke apa, ini ke Xiaomi Redmi 9 ya, contoh ya. Nah ya, tetap bisa fast charging ya, walaupun menggunakan konverter ya. Nah seperti ini. Oke, coba yang lain. Ke mana? Ke Samsung. Nah ini ada Samsung Galaxy M11 coba. Nah ya, bisa fast charging, lihat. Nah ya, coba kita lihat kalau Samsung itu lihatnya di sini. Coba sebentar.
Nah ini ya, fast charging ya, tetap bisa fast charging ke Samsung. Coba ke mana? Sudah ya, sudah. Coba ini ada ke Vivo. Nah ini ya, tapi baterainya habis total, nggak apa-apa. Kita coba saja ke Vivo. Vivo ini Y21A sudah support fast charging. Nah ini ya, ke Vivo dia support fast charging juga menggunakan converter dari USB Type-C inputnya ke USB-A. Nah ya, artinya cukup efektif sekali. Ke ponsel semuanya bisa fast charging ya, ke Xiaomi, ke Samsung, dan ke Vivo, dan ke powerbank juga bisa fast charging. Nah ini ada seri converter yang model lain ya. Nah ini seperti ini. Kalau yang dari Sniper tadi itu kan konverternya langsung seperti ini, lihat. Nah seperti ini ya. Ini bisa juga difungsikan untuk OTG ya. Ini tapi pembahasan saya fokus ke converter untuk charging. Nah ini ada dari Vention juga bisa. Kalau saya mengatakan juga converter juga ini ya. Bisa juga untuk OTG, tapi sesuai pembahasan saya untuk converter. Mau coba ya, saya coba untuk digunakan converter. Nah ini ya, ini inputnya ya, digunakan untuk adapter charger USB Type-C seperti ini ya. Nah otomatis kita rubah ke sini ya, USB-A ke USB Type-C seperti ini. Nah ya, oke, sudah berubah seperti ini. Nah oke, kita coba. Nah fast charging aktif ya. Nah ya, artinya dia fast charging ya, dan efektif juga ya. Oke, coba ke mana? Ini ke Xiaomi. Nah quick charging aktif ya. Nah oke, lanjut coba ke Samsung ya, aktif ya fast chargingnya. Nah ini ya, fast chargingnya aktif ya. Nah ke Samsung efektif juga fast charging. Oke, sekarang lanjut ke Vivo. Nah ini ya, Vivo fast charging juga aktif ya. Nah jadi efektif semuanya ya, untuk menggunakan converter USB Type-C ke USB-A. Oke, jadi kesimpulannya penggunaan converter ya, baik dari berbagai macam port ya. Dari sini bisa saya simpulkan ya, yang paling tidak efektif itu untuk digunakan jalur output iPhone atau Lightning seperti ini ya. Banyak yang terjadi penurunan daya atau di bawah 1 watt ya rata-rata. Artinya kurang efektif untuk penggunaan converter dari output ke iPhone atau Lightning ya. Sedangkan untuk converter dari USB Type-C ke micro USB atau dari micro USB ke USB Type-C dan sebaliknya ya, itu efektif ya. Fast charging tetap aktif, tidak terjadi penurunan daya ya. Jadi lumayan efektif ketika teman-teman membutuhkan sebuah converter, baik input dari USB Type-C ataupun dari micro USB dan sebaliknya, itu lumayan efektif digunakan untuk charging ponsel maupun power bank ya. Sedangkan untuk input dari USB Type-C ke USB-A seperti ini ya, dan mana ini ya, USB Type-C ke USB-A seperti ini juga efektif ya penggunaannya, tidak terjadi penurunan daya. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang berbagai macam test converter untuk berbagai macam perangkat, baik dari iPhone ya atau Lightning ke micro USB, ke USB Type-C dan USB-A. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, silahkan taruh di kolom komentar. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.